Matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk tubuh manusia dan Allah tidak melihat harta kekayaan manusia, karena kedua-duanya adalah pemberian Allah Ta'ala. Tetapi yang dilihat oleh Allah adalah hati dan perbuatan-perbuatan manusia, karena Allah telah memberikan sebagian kecil dari sifat irodahnya, yaitu berkehendak kepada manusia, sehingga manusia punya sedikit kuasa untuk berkehendak dalam perilaku hidupnya. Mau jadi orang Islam bisa, tidak jadi orang Islam pun bisa. Mau jujur bisa, mau bohong pun bisa. Mau jadi orang baik bisa, mau jadi orang jelek bisa. Sholat juga bisa, tidak sholat juga bisa. Mau cetil bisa, mau lomo bisa. Diundang teko ya iso, ora teko ya iso. Diceramahi ngrungokke ya iso, dolanan HP nganti bar ya iso. Karena punya kuasa. Tetapi kekuasaan manusia tidak sebanding dengan kekuasaan Allah. Manusia maunya sehat ternyata juga mengalami sakit. Manusia inginnya senang ternyata juga mengalami susah. Manusia maunya kaya ternyata sampai mati malah miskin. Manusia maunya enggak mau mati ternyata malah mati duluan daripada yang lain. Bapak Ibu ingkang estu kula hormati, para sepuh bini sepuh dari Koramil, Camat, Polsek maupun yang lainnya, termasuk Pak Lurah dan para takmir masjid ingkang estu kula hormati, kalangkung para panitia Masjid At-Taubah ingkang kos pindah, monggo sareng-sareng kita ngaturaken raos puji dalah syukur tentu wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi lafal hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang tidak kalah pentingnya kita bersyukur kepada Allah karena kita telah dicipta dan dilahirkan oleh Allah di bangsa Indonesia. Mengapa kita berterima kasih dan bersyukur kepada Allah? Karena kita dicipta dan dilahirkan di bangsa Indonesia. Karena negara kita adalah negara yang mengizinkan dan mendukung rakyatnya hidup mengamalkan agama, apapun agama rakyatnya. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita dicipta dilahirkan di bangsa lain yang negara itu melarang rakyatnya hidup mengamalkan agama, maka kafirlah kita dan neraka tempat kembalinya. Mengapa negara kita mengizinkan dan mendukung rakyatnya hidup mengamalkan agama? Karena negara kita berdasarkan Pancasila, yang mana 5 sila dalam Pancasila dirumuskan oleh orang 9, yang 8 orang adalah orang-orang Islam yang sudah beriman. Mengapa saya mengatakan orang-orang Islam yang sudah beriman? Karena masih banyak orang-orang Islam yang belum beriman.
Artinya orang-orang Islam yang sudah beriman, mereka sudah hidup dengan cara Al-Quran dan Al-Hadis. Maka 5 sila dalam Pancasila tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Silakan Bapak Ibu semak, sila mana yang bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ternyata 5 sila dalam Pancasila itu semuanya adalah ada dalil dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis. Begitu juga melalui pendidikan gerakan pramuka yang oleh negara kita melalui Kementerian Pendidikan, gerakan pramuka masuk pada kurikuler wajib pada peserta didik kita. Yang mana dalam pendidikan gerakan pramuka ada 10 norma yang wajib dilakukan oleh anggota pramuka. Dan 10 dasar dharma pramuka itu dirumuskan oleh Mbah Haji Naryo dari Klaten. Insya Allah beliau adalah orang Islam yang sudah beriman. Maka 10 dasar dharma pramuka pun tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis dan juga tidak bertentangan dengan Pancasila. Silakan Bapak Ibu semak dasar dharma yang mana yang bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis dan bertentangan dengan Pancasila. 1. Takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Oh ya ora nek wong keplok to. Orang kalau suci pikirannya, maka sucilah perilakunya. Orang kalau kotor pikirannya, maka kotorlah perilakunya. Do meneng kabeh. Ibu bapak ingkang estu kahormati, sholawat sesalam sareng-sareng kita aturaken dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan kita tansah usaha nyonto nuladani panggesanganipun Kanjeng Nabi kanthi gesang cara Islam ngantos tilar donya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sehat sedaya nggih? Lah pokoknya sing gelem ngaji ki sehat. Waras. Nggih? Alhamdulillah. Matur suwun panitia, kula pun dangu mboten saged mriki. Jane ya batin kok ra diundangi ngopo. Salahku apa? Ternyata cek diundang, alhamdulillah. Undangan jam 8, setengah 10 munggah mimbar. Ngerti mau turu saya aku. Ngantuk. Mula tak kula rewangi raup wudurin kajenge waras. Bu sekalian, kami ada waktu 2 jam. Ini setengah 10 berarti selesai setengah 12. Sanggup? Ukur ngrungokke masa ora sanggup, entah mangap-mangap. Dicoba dulu 1 jam. Nanti kalau 1 jam do lunga ya bar ngono wae. Ibu bapak yang saya hormati, zaman kita sudah maju. Zaman kita sudah canggih, zaman ini sudah modern, tapi masih banyak orang Islam yang harus kita perhatikan. Karena apa? Masih banyak orang-orang Islam yang mengaku Allah Tuhannya, tapi belum sholat untuk menyembahnya. Masih banyak orang Islam yang mengaku Al-Quran kitabnya, tapi belum dijadikan pedoman dalam hidupnya. Masih mau ikut pedoman umumnya. Wes di pedoman Quran hadisnya digawe apa-apa di umumnya. Dunia ini wong umum, hati-hati ya, ojo umumi. Itu dongake ora. Masih banyak orang Islam yang mengaku Nabi Muhammad adalah Rasulnya,
tapi belum dijadikan teladan dalam kehidupannya. Masih banyak orang Islam yang mengaku masjid tempat ibadahnya, tapi sampai mati belum pernah ke masjid. Maka sambutan LP2A luar biasa. Pokoknya masjid dibangun ke jamaahnya biar banyak. Mula kula titip nek do ra gelem salat wajib ning masjid, ora sah do gawe masjid. Arep go apa ya? Bruke. Apa meneh sing ning masjid go nek Ramadan, luwih rasa gawe masjid ngedekno kajang. Bar Idul Fitri ukut ya ra. Lah bocah iso ora teko kok ngopo? Setuju? Nah, sesuk nek ra enek wonge bruke. Allah malu yang punya rumah, betul? Allah malu yang punya rumah. Kenapa? Gak ada penghuninya. Kafe full, alon-alon full, mana tempat bermain full. Mengapa masjid tidak full? Malu. Donti malu. Gitu? Oke, nanti kita bahas. Mengapa demikian, sekalian? Ternyata bisa jadi karena banyak hal. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bisa jadi karena mereka belum kenal siapakah Allah yang sebenarnya. Ibu bapak yang saya hormati, ternyata hidup ini oleh Allah Subhanahu wa taala ditarget, Pak. Jadi Allah mencipta manusia tidak dibiarkan, ditarget. Apa targetnya? Kerjakan, laksanakan, lakukan rukun Islam sebelum datang kematian. Hidup ini oleh Allah ditarget menyelesaikan rukun Islam, Pak. Waktunya enggak lama karena datangnya kematian yang manusia tidak tahu. Kapan waktunya, di mana tempatnya, apa penyebabnya, bersama dengan siapa. Enggak ada yang tahu. Maka tujuan Allah mencipta manusia tidak ada lain kecuali pengabdian manusia kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami Allah mencipta jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku Allah. Banyak orang tanya, bagaimana cara manusia seluruh dunia mengabdi kepada Allah? Cukup kerjakan rukun Islam, selesai. Jangan punya target sendiri kalau belum menyelesaikan target dari Allah yang mencipta manusia. Makanya ibu bapak yang saya hormati, jangan ikut-ikutan umum di dunia ini, Pak. Karena orang umum tidak ditarget oleh Allah, betul? Betul? Hanya orang-orang pilihan Allah yang Allah targetkan hidupnya agar besok bisa dimuliakan ke dalam surga. Mila monggo sareng-sareng bismillah, rukun Islam kita selesaikan sebelum datang kematian. Ternyata Allah tidak cuma memberikan target, Pak. Allah kasih sarana, Allah kasih fasilitas agar manusia bisa menyelesaikan target yang Allah tetapkan, yaitu meyakini rukun Islam. Kita nggak akan mampu, kita nggak akan punya kekuatan untuk menyelesaikan rukun Islam kalau kita tidak percaya dengan rukun iman. Kalau ada orang bilang percaya dengan rukun iman, tetapi tidak segera menyelesaikan rukun Islam, itu adalah pengakuannya perlu dipertanyakan. Sejauh mana keyakinannya terhadap rukun iman. Rukun Islam ini ada 5, Bapak Ibu sekalian, sejak dulu sampai nanti kiamat gak akan ada perubahan. Wong sak donya setuju ya 5, ora setuju ya 5. Karena ketika Allah dan Rasulnya menetapkan rukun Islam, tidak pernah minta persetujuan manusia. Soalnya njaluk persetujuan cacah ora setuju. Paling-paling cacah setuju ini nomor 1 tok. Nyangkem terus ranyang ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar wis ngono tok. Padahal nek nyangkem tok ora ana bukti, ora ndek apa-apa. Muni to Cahayu iki bojoku, nek ora enek surat nikahe kapan lek ngenyangi ngono lho. Mbok nyangi kuwapruki tangga tak kandhani ya. Betul? Iki sawahku, iki montorku, nek ora duwe sertifikat, ora duwe BPKB, ora iso adol. Ora sakokan suara, buktikan dulu. Betul?
Maka ibu bapak kalau sudah menyelesaikan, mengucapkan, melafalkan 2 kalimat syahadat, maka yang kedua adalah sholat. Kerjakan sholat. Karena apa? Sholat ini adalah perwujudan dari apa yang dilafalkan. Maka definisi orang yang beriman adalah al-imanu tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Betul sahabat? Sana aja. Kula putihan mboten patek seneng. Buat dikono kene ora bakal tau nganti barang ra legi lho masalahnya. Mula kula nggawa teh. Masa kene palur putihan gitu. Lanjut dulu. Makanya kalau kita ingin tahu orang yang beriman seperti apa, buktikan apa yang kau lafalkan. Hatinya membenarkan, lisannya mengucapkan, raganya membuktikan. Allah Tuhannya disembah. Dengan cara apa? Dengan cara mencontoh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan cara sholat. Orang yang menyembah Allah dengan tidak cara sholat, itu berarti tidak mencontoh Rasulullah. Pengakuannya kepada Rasulullah adalah bohong. Nah, setelah sholat, baru dia dikatakan Allah, dimasukkan oleh Allah orang-orang yang beriman. Maka Allah perintahkan puasa Ramadan. Siapa yang disuruh sholat? Semua manusia, betul? Siapa yang disuruh puasa Ramadan? Tidak semua manusia. Sudah pilihan orang-orang yang beriman. Mila jenengan mangke nek wulan Ramadan kok enek wong Islam ora poso, aja disalahke, Pak. Ora apa-apa wong kono lagi Islam kok. Durung iman kok ya ra. Mula wong Islam ki dikabari Ramadan teko Pak Tentara, pecah dadi 3 kok. Enek sing seneng, enek sing kaget tok, enek sing blas ora gagas. Kuwi ngaku Islam, endah sing ora Islam. Kuwi ora gagas tenan. Sing ngaku Islam ora gagas kok. Wong Islam sing seneng Bapak Ibu, insyaallah benjang tanggal 23 Maret Ramadan sampun dugi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, kasih aku kekuatan, kasih aku kesehatan. Ya Allah, terima semua amal ibadahku di bulan Ramadan. Jadikan bulan Ramadan ini aku semakin takwa kepadamu. Masya Allah. Sing seneng. Nih ya enek wong Islam sing bagian kaget tak ya enek. Bapak Ibu benjang tanggal 23 Maret Ramadan sampun dugi. Poso neh. Wah, cangkeme kaya ya wae. Ora tau poso kok nyangkem tok. Ning wonge ra teko iki. Soale nek teko nesu genah masalahnya. Lah sing nomor 3 blas ora gagas. Bapak Ibu benjang tanggal 23 Maret Ramadan sampun dugi. Nyauri penak kok teko karepe ra karepe. Orang gagas Ramadan teko ning bareng bodho melu badan. Cah mumet kuwi jenenge. Mula mangke takmir nyun tulung LP2A gawe spanduk. Sing oleh bodho gur sing poso. Sing ora poso goleka dina liya. Aja nyelo-nyelo gitu. Kuwi sore pasang bengi babati cah-cah tenan lho. Kenapa? Tidak akan ada hari raya kalau gak ada bulan Ramadan. Gak akan ada kemenangan kalau tidak ada perjuangan. Betul? Orang melu poso kok melu menangi, menang apa lho? Menang dadu. Kalau kita ingin merasakan menang, ikut berjuang, ikut pengorbanan, tahan lapar, tahan payah, tahan ngantuk, tahan segala-galanya. Syawal merdeka. Ya. Mula kula titip jemben nek enten undangan buka bersama sing ora poso aja teko. Lah ora poso kok teko iki buka apa? Ngono jek nyalake sing salah diundang. Lho aja nyalake sing ngundang. Sing ngundang kuwi duwe tujuan, kowe tak undang sesuk buka bersama supaya sesuk kowe melu poso. Ora poso kok buka. Iki mesti ana wong kemeropok. Wah, mari perkewuh gitu. Oh, gak usah perkewuh, wong gur poso sedina pas buka lho. Pas diundang poso, jadi patut. Lah, pas poso ora entuk undangan. Mula Ramadan ki nek wong tuwa duwe anak ora iman, tetep diremuk anake dhewe kok. Ciri-cirine bocah ora iman ki nek Ramadan siji, nek sahur ngentek-ngentekke lawuh. Nek buka ngarani apa-apa, nek awan mukah ning kono-kono. Lah warung ya mengo lho.
Dit ya ana lho kendaraan cemepak luar ngopo? Mlebu warung soto langsung soto loro. Es teh loro. Mendoan loro, rambak loro, kates loro, semangka loro. Kuwi nek gur mulih gaya mlerek-mlerek iso. Wong kewareken gayane mlerek-mlerek iso. Lah. Iya ta? Lah delalah Pak Emboke petani pas meme gabah kahanan mendung. Teko ngomah langsung mbok eleh ndang salina melu mulungi gabah ndak selak kok danan. Lek nyawuri ya cethok kok. Nyet kula matuk ajeng mulungi gabah. Klambi copot ganti kaos, sepatu copot ganti serandal, pit tandratno nyekel sorok. Srak 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 srak. Tangga sebelah kula ngam. Yo, anakmu apik men poso-poso gelem ngulungi gabah. Ya ngerti ya didian hasil anakku ya kaya ngene iki, mboke. Tangga lek ngelem tele-tele anake batin soto loro lek. Astagfirullah. Lah kok gur tangga mbake wis diapusi apa meneh tangga. Kuwi nek duwe anak ora iman. Maka puasa itu modalnya bukan karena intelek. Puasa modalnya bukan karena kaya. Puasa modalnya bukan karena jabatan. Puasa modalnya bukan karena kekuatan. Tapi puasa modalnya adalah keimanan. Cah cacat we kuat salat lho. Ngopo sebetulnya badminton kok malah ra salat? Ya ra. Wong melarat kuat poso lho. Ngopo wong sugih ora poso? Wong melarat ki nek Ramadan seneng tuk bola. Bola ramangan. Mula sing susah ki nek Ramadan teko wong sugih-sugih kuwi wah, serang gaglak neh cawan. Kecuali orang-orang yang beriman, Masya Allah. Oh, monggo mangke mumpung niki jek enten 2 minggu sing dorak tahun nang masjid gek ndang budal nak masjid. Soale engko nek dadan dilokke tangga, ungsum-ungsum. Biasane wong ora tau nang masjid iki Ramadan gembruduk kok. Engko ya gur patang dina tok terus minggat neh ya. Ora kuat wong ora kulino kok. Mula wong Jawa rumuse apa-apa iki karek paku linan. Wong ki nak kulino adoh dadi cedhak, abot dadi enteng, suwe dadi sedelok, larang dadi murah. Nek wis kulino wong ki wis kulino lho malah 20.000 50.000 nyah-nyah. Ini ra kulino lho infak 2.000 kleru 20.000 mulih gembreneng kok. Kleru lek kundudut kuwi. Wong nek ra kulino jaman ning masjid tarweh iki lho arep melu jaman nonton jadwal imam kok. Nah imame pardi ngono cepet rampung wah bola iki kulhu inak to ina kulhu inak to ina. Wah, bareng Samsudin dawa iki. Pindah golek nggon liya kok coba. Oh nek ra kulino jamaah ki lho. Amine ping 4 ono angope ping 8 kok coba. Nek perlu golek pinggir semende dawa kono ora urusan. Nek wis kulino kuwi lah penak, Pak. Betul? Nek kulino ki pengajian iki rasa digagas bar dhewe kok. Nene ra kulino teko gembrene kok suwe ne muni. Muwe lho mangap neh. Lah nek aku ra mangap kowe ngrungokke apa ngono lho. Mu balik mangap kok ra oleh iki. Nek kulino penak. Pun yang keempat zakat. Mengapa setelah menunaikan ibadah puasa baru zakat? Agar tahu rasanya. Betul? Orang puasa itu tahu kondisi, tahu keadaan, tahu rasa orang-orang miskin, fakir miskin, yatim piatu. Hausnya orang puasa, laparnya orang puasa, ngantuknya orang puasa, payahnya orang puasa hanya 12 jam. Nanti datang maghrib merdeka. Ngantuk hilang, kesel hilang, luwe hilang, ngelak hilang. Fakir miskin yatim piatu, kapan hilangi ra cetok? Ngenteni wonge iya lah. Kuwi nek enek wong enek ra wae. Pirang-pirang dina. Ora ku pirang-pirang jam. Betul? Betul? Maka hanya orang-orang yang punya rasa, dengan rasanya orang yatim piatu fakir miskin, mereka akan murah kepada orang-orang yatim piatu dan fakir miskin. Betul? Nah, ibu-ibu alhamdulillah banyak yang ngaji, bapak yang ngaji. Nek ditekoni anake jawabane cetak Pak, wong ngaji ki dadi wong pinter tuh ngerti kok.
Nek ditekoni anak ele, mbok engko nek buka ya apa? Nek mboke pinter cetha. Kok nek adzan maghrib, ya ta? Nek mboke pekok beda. Mbok engko nek buka ya apa? Engko nek adzan lelah, adzan dhuwur buka, adzan ngasar buka, maghrib ora ndang adzan dhewe. Nah, sing pekok mboke kok itu. Makanya alhamdulillah dengan LP2A diadakan ngaji warga biar pinter. Wong Islam ning pinter, betul? Betul? Nah, terakhir haji dan umroh. Kalau sudah lomo nyaknya kepada siapapun atas perintah Allah, maka Allah panggil. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata wal mulk la syarika lak. Allah panggil ke tanah suci. Watimul hajja wal umratan lillah. Sempurnakan haji dan umrah semata karena Allah, jangan karena siapa-siapa. Mula sing rawuh sak menten katahe, nek rukun Islam wis kelakon papat, targetnya adalah segera tunaikan haji atau umrah. Nggih. Ya dora nyaur iki. Nggih. Nah, nek ra ndidit sawahe dol. Lah ngopo mudhar yo ora nggo sawah iku ndedan bingung ya. Luwe apik sawah dol, haji umrah mati merdeka surga. Ning aja dol los-losan. Dol taunan, kaya Pak Lurah kuwi lho ya, dol taunan. Bapak mertua saya dulu Katolik, Pak. Saya dulu mau dapat wanita Katolik. Tajak mlebu Islam moh. Saya mau jadi istrinya Pak Hartono. Pak Hartono mau enggak jadi Katolik? Gah aku ya. Aku yo gelem dadi bojomu. Kowe gelem rapi dah Islam? Moh, kapan rabi ini? Akhirnya bapaknya nawani saya, Mas Hartono, nak jenengan iso mindahkan anak kula dadi Islam, kula kali ibu ikhlas jadi istri panjenengan. Mobil itu buat Pak Hartono, pengen rumah sini atau Solo dibuatkan. Loh, entuk bocah, entuk motor, entuk omah. Nah, ning bocah ora gelem. Tak tekoke kancaku dosen IAIN. Nur, iki nek cah wedok Katolik wayu wedok urip aku. Ning agamane Katolik. Nak iso pindah Islam aku entuk bocah, entuk motor, entuk omah. Piye carane? Langsung dijawab, tengono. Apa ora enek liya aku ngono. Mosok aku kiai kon ngetengi aku ngono. Nur, apa ora enek cara liya? Lek nyauri penak. Lah apa ora enek perawan liya? Ya wis tak tinggal ra sida tak tengi dadine. Golek liyane. Sing ora kudu ngetengi. Lah entuk cah wedok genti bocah Islam, pake Katolik. Alhamdulillah oleh. Jadi saya nikahnya dulu enggak nikah wali orang tua, wali hakim. Nah, bareng dadi moro tua, mari orang tua tak jak pengajian terus. Ning tak golek hobine sik gen gelem kok. Hobine napa? Mie godhog. Dadi pengajian tak kandhani, Pak jeng malam Minggu pengasuhan ten Pacitan, mengke jajan mie godhog ten Ngadirojo, melu. Jemben ten Sragen mengke jajan mie godhog nang Purwosuman, melu. Jemben ten pundi nika Karangdawa mengke jajan mie godhog ten Tawangsari melu. Pokoke krungu mie godhog melu. Teko nggone ora oleh turu manggon ngarep karo toko-toko. Jak omongan mantuk-mantuk terus beda agama. Ning tujuan kula gen kerep ngrungokke ceramah anak mantune. Allahu Akbar walillahil hamd. Ngerti-ngerti mlebu masjid melu maghriban. Pak Imam, Pak Haji Robidin CS gak wani nekoni. Pak RW nang masjid ki ngopo? Wong Katolik kok melu salat. Tok wae. Ngisak tunggoni bubu loro. Kon nunggoni, engko nek Pak RW rene tekoni. Teko sik dhewe wong anyaran. Sing lawas durung teko dhewe tekoni. Pak jenengan Katolik kok teng masjid, kula pengen nderek salat. Ya kudu Islam rene. Kula diislamke. Nggih mboten napa-napa disyahadatke. Kula bengi dilapori Pak Hartono, Bapak jenengan mlebu Islam, jenengan ngerti mboten? Ngerti kok ngendi kene nembek konang-kono ning Palur. Subuh tak tili Pak, wis nang jero masjid lho. Liyane urung teko kono nang jero masjid kok. Kula mlebu ora tak asalamualaikum, aku yakin durung Islam. Nah, kula tekoni, Bapak kok teng mriki aku pengen salat. Nggih Islam rene, aku mambung wis disyahadatke jamaah. Nek kula syahadatke pun mboten, ya ora apa-apa, mboten sah siram adem-adem. Kula tak wudu ping 3 jenengan ningali, mengke sing ping sekawan sareng. Tak lirik bener kok lah guru. Pengsunan guru kan niru pinter.
Gandeng wudune bener, mlebu masjid salaman tak syahadatke. Bar kuwi tak ambungi dadi umpama urung mlebu Islam, urung tak ambungi nek anak wedok tak ambungi terus. Lah bojoku kok ya terus tak laporke bojo kula, Bu, Bapak mlebu Islam mau tak syahadatke, jenengan nek mboten pitados mengke mang tangleti. Kula kalih bojo kula basa kok, Pak. Wong lanang iki nek karo wong wedok basa, njaluk sawah-wayah kayak iya. Ora basa njuk gajul apa. Akhirnya kali bojo kula ditangleti. Bapak mlebet Islam toh. Oh, aku wis disyahadatke Mas Hartono. Bapak ikhlas, wis tak sengaja. Estu tenan. Tawani bojoku, Bapak kesel umroh. Neng ndi? Umroh kok neng ndi? Umroh ya nang Mekah masa nang Wonorejo. Lah kok sing adomen lah sing bayari sapa? Seperti Bapak kersa riyin. Yo gelem saestu. Tenan yo gelem. Langsung kali bojo kula dol ke sawah. Oh, bojone kiai kan cong. Langsung dol ke sawah. Beda karo bojone lurah. Ora apa-apa engko njuk ngapura to ya. Langsung dol ke sawah. Daftar ke umrah. Masya Allah. Allah murah. Mulih umrah let 2 tahun sawai Bali kok. Lah dol tahunan. Nyonto lurah kuwi to ya. Ha dol los-losan mlebu kunjara to ya. Wong kuwi sawah lungguh kok ya. Bojo kula niku anak buah Pak Lurah niku kok ya. Rampung. Maka yang terpenting Bapak Ibu targetnya apa? Nak wis mengucapkan 2 kalimat syahadat, segera sholat. Nak wis sholat, segera puasa. Nak wis puasa, segera zakat. Lomo, nak wis lomo ndang budal haji. Durung klebu wong lomo, nek durung budal haji, durung budal umroh. Betul? Betul? Oke wong kuat bangun rumah berang-berang miliar, ning 35 umroh ngenyang terus. Ya lah, tuku motor pamer 400 juta, umroh haji ra tau daftar kok. Panggilan Allah hanya ada 3. 1 panggilan sholat, 2 panggilan haji umroh, randang makat-makat panggilan terakhir pateni. Mau diar le. Inteni randang. Kalau ndak ra ngebraki meja ngantuk masalahnya. Kalau mambengi mantuk pun jam 12 punjul, terus kerja bakti nunggoni tukang do kerja bakti arep turu perkewo teko jam 2 bengi lagi ndonga. Subuh, wis subuhan ya ora klenger subuhan. Wong kulino ki ora usah digebuki wetangi kok. Nek ora kulino grujuke wis mentolo malah benake semul. Tadi udah ceramah 1, sekarang kedua, nanti habis jam 12 1 lagi, habis asar di Solo masih malam, 1 hari ini 5. Bojo tak tinggal terus, yang penting meteng. Lho wong wedok ditengi senenge ra umum kok. Wong lanang kuwi nek ngetengi wong wedok, ngibadah. Aja ngati bojo nganggur. Lho bojo ki ra nggo teng-tengan to, Bu? Lah iya. Nek wis ora iso meteng nggo teng-tengan. Ngetengke gedang, ngetengke beras, ngetengke jagung, ngetengke banyu. Oke. Monggo kendang daftarke nak pengen melu umroh kula daftarke. Kami buka Ramadan, Syawal sampai habis bakda kurban. 13 dina 33 juta. DP 5 juta. Angger DP sik duit liyane iki menjurus kok. Nek durung DP ora genah kok. Ora njurus pecicilan rono-rono. Pesawate tundur. Nah, soalnya tung isor ora teko nggone to ya nyampli apa-apa nek kene kok kan pabrik. Lha temangsang malah nih. Pengen munggah gua kira kula terke, taksi tak gratisi. Kemarin hari Kamis kula munggah gua kira yang ke-14 kalinya. Gunung Lawu ping 16. Gunung Omah walah serata hitung. Apa kuwi mudeng. Pun ambung. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, selesaikan rukun Islam,
atas target dari Allah. Rukun Islam bukan target negara, rukun Islam bukan target ormas, rukun Islam bukan target takmir masjid, rukun Islam bukan target tetangga, rukun Islam target Allah yang mencipta dan yang menghidupi manusia. Ini tolong Pak, buktikan itu. Setuju ya? Setuju. Ibu bapak yang saya hormati dan insyaallah yang dimuliakan oleh Allah, maka cara mengerjakan rukun Islam harus urut, namanya aja rukun. Rukun itu wajib dikerjakan dengan cara urut. Kalau gak urut gak mungkin rukun, mesti padu, udur. Mula nek jamaah umroh nderek kula Pak, kudu sholat, kudu nang masjid. Lah umroh kok ora sholat iki? Rono ngopo ngono lho. Lah nek Mekah gore mlaku-mlaku lha mbok dol kono jembar ya. Harus sholat dulu. Nak wis sholat, sholatin nang masjid. Soalnya ini orang gelem nang masjid, kok kono jak nang masjid gebrol. Mosok nang masjid nah, lho. Lah kuwi bar madang ya madang neh lho ya. Harus sholat dulu, Pak. Betul? Nah, monggo. Makanya siapa yang diperintahkan Allah puasa Ramadan? Orang yang sudah sholat, artinya orang yang sudah beriman. Nah, ke Ramadan nenek wong tekon, insyaallah. Pak, alhamdulillah mbok kula pun gelem poso Ramadan ning dereng salat. Posone pripun? Ya tak sauri, ya tetep awan ora mangan ora ngombe. Mboten niku, lek kula maksud lha piye? Maksud kula, mbok kula pun gelem poso Ramadan ning dereng salat. Posone ditampa napa mboten? Ya tak sauri tekono sing ngongkon. Sing ngongkon poso sapa? Gusti Allah ati kono rono. Lah pethoke urung lho. Pethoke urung, komunikasi urung, kok kono apa tampa apane ngono lho. Ya ora? Ning nek wis salat itu udah komunikasi, sudah bertemu. Kamu nggak usah tanya diterima nggak diterima. Allah yang nyuruh. Kalau Allah yang nyuruh, Allah pasti menerima. Betul? Sawai tonggo tanpa rembukan, tanpa petuk, wah diluku, digaru, tanduri watun, jo opah. Lah sing ngongkon sapa? Pekokmu ki lho. Justru aku kemeropok karo kowe dudu wae kok digarap iki uteke piye lho. Garap ya garap iki nggone sapa ngono lho. Lah iya rembukan sik cetha ngono lho. Laras? Makanya sampaikan warga masyarakat orang Islam, kalau besok mau puasa Ramadan, sholat dulu. Gencetho, urut-urutane lho. Lah nek ora iso sholat, kula caosi carane. Wong ki nek ora iso sholat pengin iso sholat, cuman satu syaratnya, gelem teko nggon sing dienggo sholat. Teko tok, aja melu sholat, teko tok ae lho. Kacane sholat kowe teko tok ae lho. Kenapa? Gen roh. Karena apa? Orang suka, orang senang, orang mau karena roh. Nek ra roh ra pengin kok. Iya ora? Gen roh tok. Biar enggak punya tafsiran salah, Pak. Kadang-kadang punya tafsir sendiri loh, Pak. Wong salate duduk-duduk, usung-usung, wah suwe. Sing ngomong sapa lho? Orang salate ora duduk-duduk, ora usung-usung, ora udur kok. Manut toke rampung kok. Mulai ya kena, keri ya kena kok, sik kena kok. Gen roh. Apa meneh gelem tekon, langsung diwarai wong masjid wong ahli salat kok. Kaya nek ra iso main, pengin iso main. Teko wae nggon sing dienggo main, teko tok wae lho. Gen apa gen roh. Apa nek gelem tekon, oh langsung diwarai ngono-ngono ahli kok. Iki apa Mbah? Kerok. Lah karo apa? Ya karo kerok, karo dimpil ratuk ya ora. Dimpil mbok bedor ora iso. Dimpil karo dimpil, bedor karo bedor. Tambur mbok isut ora iso. Tambur karo tambur, kisut karo kisut. Babi mbok kucing, playon. Apa le balandol mbok rolu ora iso. Balandol ki mondol lundol, rolu ki ropat atau lunem. Ngapalke kaya. Lah nek ora pas iku mangap apa? Ning iso nerangke amarga apal kaya ora. Leres? Masya Allah. Biyen tukang maino, biyen tukang mendemo, nek wis gelem ngaji, tobat salat. Manfaate main gede faedahe nang nggon salate. Biyen tukang main wis gelem salat, sila dzikir suwe tanpa gringingan sikile.
soal kulino silo zaman maine ya. Apa nek donga tangan dibantung tanpa keju. Kulino nyekel kertu kalele. Apa meneh pengajian atau jam bengi tanpa ngantuk wong kulino bar teko esuk. Nek rung enek adzan subuh rung bar kok. Apa nek infak sedekah nyah-nyong kulino kalah. Aku kadang gagas wong ora tau main karo wong main ya adoh. Wong ora tau main ki infak ki lho. 2000 tutupi epe-epe. Kok kaya Gusti Allah ra mudeng ewon, mudeng. Gusti Allah ki 2000-an, 5000-an eruh. Sing ra ki tanggamu mbok tutupi epe-epe ya ra. Mula kotak infak ki aja umplung, toples. Tutupe gua, dadi cetok 20-an ketan ngono. Brambang bawang ebi miri-mrica tumbar mundak lho infak kok 2000 terus perawan nganti tuwek ora mundak-mundak 2000 terus. Aja kalah karo wong main. Wong main iki nek udu tanpa tutupan epek-epek lho. Tambur 40, kisut swidak, kerok 80, diimpil 100 lho cong-congan kok. Ngapa nyelot mburi kok nyelot akeh? Yakin udu akeh entuk akeh. Ampun dipendet. Tak rewangi nggawa kang ngisor arep jimuk medun. Ya kowe iki ngomong ngundang kira wis bayaran pira? Mula MC Pak Lurah ngomong gratis ora tak rembug aku. Blas gratis iki karepmu ora karepmu. Oh ya urung rembukan apa-apa lho ya. Kula ki ceramah kait PGA, SPGA tahun 87 sampai sekarang berapa puluh tahun. Burung tahu dibayar kok, dikei. Beda lho. Bayar ki nyang-nyangan ngarepe cocok angkate ra cocok batal ki kok. Nek diwehi kan ra mudeng. Engko dikei pira ya ora ro, kei ora ya ora ro. Pokoknya zaman biyen urung sum HP, lali. Ya wis. Saiki nek lali langsung tak WA to ya, mosok lali. Oh, ngaten nggih. Estu nggih, bismillah nggih. Nah, silakan Bapak Ibu mulai sekarang paksa diri kita dan keluarga, pimpin diri kita dan keluarga, kuasai diri kita dan keluarga untuk menjadi orang yang beriman. Siapa yang memaksa diri kita dan keluarga? Siapa yang memimpin diri kita dan keluarga? Siapa yang menguasai diri kita dan keluarga? Kalau bukan kita. Betul? Alhamdulillah melalui LP2A bersama Pak Lurah, bersama masyarakat, bersama tamu masjid, kita alhamdulillah dikuasai, dipimpin, dipaksa untuk ngaji. Betul? Pun. Kalau kita cekap semanten Mas kalian wonten kirang langkung ngapunten kaitanipun kalian pembukaan. Lho iki urung anyar iki. Lagi pembukaan. Tenang mawon. Baru pembukaan. Nah, sekarang hampir setengah jam, 1 jam. Sekarang jam 10.20 menit. Ibu sekalian, mari kita bicara terkait dengan kebenaran Allah. Agar apa? Nanti tolong hafalkan, sampaikan pada saudara kita, Pak. Orang Islam yang belum sholat dulu. Apalagi orang Islam yang belum puasa. Orang sholat tapi belum puasa. Orang puasa belum lomo. Orang yang lomo belum haji, belum umroh. Sampaikan pada mereka. Apakah kau belum kenal siapakah Allah yang sebenarnya? Mari kita bahas siapakah Allah yang sebenarnya yang pertama. Siapakah Allah itu? Allah adalah Tuhan yang berani mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Siapakah Allah? Allah adalah Tuhan yang berani mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Maka Allah katakan, La ilaha illallah. Gak sarang tahlil. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan mana yang berani bilang dirinya Tuhan? Cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah mengatakan dirinya Tuhan, itu bukan kesombongan, itu bukan keangkuhan, itu bukan ria, itu haknya Allah. Seandainya itu sombong, seandainya itu ria, seandainya itu angkuh, itu hanya Allah.
Karena Allah maha segala-galanya, 99 atas maha kekuasaan Allah. Manusia yang gak pantas sombong, manusia yang gak pantas riak, manusia yang gak pantas angkuh. Karena manusia tidak punya kekuasaan, hanya sok kuwoso. Sok kuwoso. Nek pas kuwoso ya Allah, bareng pensiun pentola. Alhamdulillah lurah kita tidak sok kuwoso, apa adanya. Betul? Karena lurah menyadari tidak selamanya jadi lurah. Demi keselamatan dirinya jangan ada bantuan uang, barang saja daripada fitnah. Lurah liyane ra ngono, sepenting dit. Barang rasa mangan dit. Alhamdulillah. Ning kita ora tau didit, ya urun sarung lho. Sing penting mbok wedok aja krungu. Lah sing tuku mbok wedok lho aja krungu. Bu lurah sing blonjo, Pak Lurah lek ngelungno, kan kerja sama. Dite sapa? Ya dite wong loro. Alhamdulillah, Masya Allah. Ibu bapak yang saya hormati, mengapa Allah mengatakan dirinya Tuhan? Karena kalau Allah tidak mengatakan dirinya Tuhan, hambanya tidak tahu, makhluknya tidak tahu kalau Allah adalah Tuhannya. Mengapa Allah mengatakan dirinya Tuhan? Karena Tuhan bukan jabatan, Tuhan bukan kedudukan, Tuhan bukan pangkat. Artinya tidak menunggu dilantik, tidak menunggu ditetapkan, apalagi ditunjuk, apalagi dipilih. Pernah Bapak Ibu dapat undangan pilihan Tuhan? Oh berarti berperiode. Bayang nonek Tuhan berperiode. Remuk dunia ini. Lah ben periode ganti, ben periode ganti. Kapan toko surga nih? Allah sebagai Tuhan adalah abadi, betul? Ibu bapak yang saya hormati dan insya Allah yang dimuliakan oleh Allah, seandainya di dunia ada Tuhan lain selain Allah dua sajalah, pasti Allah telah diprotes. Ngopo kowe ngomong ora nek Tuhan liyane kowe? Lah aku loro iki mbok anggap sapa? Gusti Allah tekon, lah kowe sapa? Kowe iki sapa? Wong kowe urung ngomong apa-apa lho. Nek kowe Tuhan, kapan kau bilang Tuhan? Kalau kamu Tuhan, kapan kau bilang Tuhan? Betul? Kasih tahu teman kita. Kalau kamu menganggap Tuhan, tanya dulu, pernahkah dia mengatakan dirinya Tuhan? Daripada sebenarnya kecilek. Tas anggap Tuhan baik. Aku orang ngomong Tuhan, salam anggap Tuhan. Remuk teran. Iya dah. Ketika kita bertuhan kepada Allah, salah enggak? Enggak mungkin salah. Karena Allah sendiri yang mengatakan dirinya Tuhan. Setuju? Setuju? Kudu setuju, senek bacot entek kok. Masya Allah. Lah, kok nenek cah cilik-cilik tekon, ojo wong tua lho. Nenek cah cilik tekon. Kalau Allah ada, kalau Allah Tuhan, mana buktinya? Nah, tapuk cangkeme plek. Ngopo kok sing ditapuk cangkeme? Ha sing tekon cangkeme. Nek sing tekon cangkeme tapuk bokonge, kan salah sasaran. Bar tapuk tekoni lara ora? Lara. Lara tenan? Lara tenan. Wis tau roh lara? Wis tau krungu lara? Wis tau nyekel lara? Sakit itu ada Pak, tapi nggak bisa kita lihat. Sakit itu ada, nggak bisa kita pegang. Sakit itu ada, tapi nggak bisa kita dengar. Allah pun ada, tapi nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita pegang, nggak bisa kita dengar. Nggak percaya, tapui terus. Nganti iman, wong dadi cah iman ora gampang kok ya. Ngaji nganti tengah tahun, sekian tahun bodol gara-gara perawan pindah Tuhan iso kok. Gara-gara bondo pindah Tuhan yo iso, gara-gara pengen jabatan pindah Tuhan yo iso kok. Menjadi orang iman tidak seperti membalik telapak tangan. Makanya lewat LP2A diprogramkan ngaji, 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 dan ngaji. Betul? Betul? Nah, oke. Nomor 1 selesai. Nomor 2, siapakah Allah itu? Allah adalah Tuhan yang berani mengatakan bahwa dirinya punya agama. Maka Allah katakan, Inna dina indallahil Islam. Agama yang Allah cipta, agama yang Allah turunkan, agama yang Allah terima adalah Islam. Untuk siapa? Seluruh makhluknya, seluruh hambanya.
Tidak ada makhluk Allah dunia sampai akhirat yang tidak bermerek Islam, tidak berlabel Islam, tidak berstempel Islam, tidak bercap Islam. Seluruh makhluk Allah dunia sampai akhirat bermerek, berlabel, berstempel Islam. Perkara nek wong sing ra gelem Islam, monggo ora apa-apa. Ora apa-apa. Kowe mau Islam kena, mau merek Islam kena, mau stempel Islam kena. Allah pun tidak pernah memaksa. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan hidup dengan cara Islam, tidak ada paksaan hidup dengan merek label, stempel Islam. Betul? Betul? Nah. Lalu untuk apa Allah punya agama? Untuk apa Tuhan punya agama? Sebagai alat pembeda mana hamba yang selamat, mana hamba yang celaka. Mana hamba yang dimuliakan, mana hamba yang akan diazab. Masya Allah. Itu hak prerogatif Allah. Lucu kalau ada Tuhan nggak punya agama. Alat apa untuk membedakan hambanya? Mana hamba yang selamat? Mana hamba yang celaka? Nggak bisa. Maka agama bukan milik negara, agama bukan milik ormas, agama bukan milik takmir masjid, agama bukan milik manusia, agama milik Allah. Saya dulu pernah Pak Dan ceramah tahun 9 berapa di Kediri kalau nggak Nganjuk. Turun mimbar dikejar 2 orang ganteng-ganteng dudur. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Yai. Aku sebatang. Mohon izin lu putih tentara, polisi. Nek cah ngarit blas ora tau mohon izin. Buah-buati ngono pokoknya. Pak Yai boleh izin? Mohon izin. Mau tanya apa? Pak Yai setuju nggak Indonesia ini dikatakan negara agama? Saya tidak akan pernah setuju. Loh, mengapa Pak Yai nggak setuju Indonesia dikatakan negara agama? Kan rakyatnya wajib beragama. Betul. Negara kita mewajibkan rakyat beragama, tetapi Indonesia bukan negara agama dan Indonesia bukan negara dari salah satu agama yang ada. Namun Indonesia adalah negara yang melayani rakyatnya hidup mengamalkan agama, apapun agama rakyatnya. Kalau Islam bukan milik negara, negara sebagai apa? Pelayan rakyat, biar hidup dengan cara Islam. Kalau Islam bukan milik ormas, ormas sebagai apa? Pelayan umat agar bisa hidup dengan cara Islam. Kalau Islam bukan milik takmir masjid sebagai apa? Pelayan jamaah agar jamaah bisa hidup dengan cara Islam. Kalau Islam bukan milik manusia, manusia sebagai apa? Pengamal agama biar selamat dalam hidupnya. Leren oleh mangap-mangap dewi kok. Masya Allah. Betul? Betul? Maka karena pentingnya Islam, pentingnya label Islam, merek Islam, stempel Islam, cap Islam, Allah mati-mati. Wa may yabtaghi islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sing sapa uripe ora merek Islam, ora label Islam, ora stempel Islam, besok di akhirat adalah termasuk orang yang rugi. Rugi ning akhirat neraka. Untungnya akhirat surga, sebab di akhirat hanya ada 2 jalur, surga dan neraka. Ojo golek protelon, apa neh proliman. Di akhirat hanya ada 2 jalur Pak, surga dan neraka. Betul? Islam swarga, ora Islam neraka. Ora percaya nyoba. So tak inguk ke swarga ya. Karena rencana saya ke surga, saya enggak ke neraka. Masya Allah. Maka ibu bapak pantaslah kita berterima kasih pada orang tua. Matur suwun bapakku, matur suwun ibuku, engkau telah memberikan aku anakmu merek Islam. Betul? Betul? Matur suwun Mbak Kakung, matur suwun Mbak Putri, engkau telah memberikan merek pada bapak-bapak Islam. Aku anaknya juga Islam. Kenapa? Tidak semua Mbak Kakung, Mbak Putri Islam, tidak semua orang tua Islam, tidak semua anak-anak Islam. Setuju? Masya Allah. Penting ini Pak. Ini ternyata sama yang dilakukan oleh negara kita. Negara kita ini punya hak Pak, membedakan atas surat. Mana surat yang sah, mana surat yang berlaku ketika pakai cap, ketika pakai stempel. Ketika surat Pak Lurah, Bupati, Gubernur sampai Presiden tanpa stempel, tanpa cap, maka surat itu tidak sah dan tidak berlaku. Betul? Siapa yang punya hak mengesahkan, tidak mengesahkan, berlaku, tidak berlaku atas surat? Negara Pak, dengan undang-undang. Negara yang kuasa, beda nih, apalagi Allah lebih kuasa membedakan hambanya, mana yang selamat, mana yang tidak selamat. Anak sing ngeyel,
Lah orang Islam kok siksa nang neraka ya apa sebabe? Lah kowe gelem nampa apa-apa ora manut karo sing apa-apa. Kita di dunia bukan kehendak kita, Pak. Kita di dunia kehendaki oleh Allah, tidak cuma dicipta, dikasih sarana. Kasih mata bisa melihat, kasih telinga bisa mendengar, kasih mulut bisa komunikasi, kasih akal bisa berpikir, kasih tenggorokan bisa menelan apa-apa, kasih tangan bisa memegang, kasih kaki bisa berjalan, kasih pantat bisa untuk duduk. Bayangno, nek urip tanpa bokong, arep tengok-tengok nganggo apa? Jenengan dorong tau bayangke bokong lho, Bu. Bokongnya cuwilik nganti tuwa, gur bagian dilunggui terus. Neng pengajian dilunggui, neng rewangan dilunggui, numpak pijit nekat dilunggui kok. Kita numpak motor kono ya bagian dilunggui. Cuwilik ngati gede lho. Kita dilunggui terus kok ora kempes. Angger ngaduk kok melendung. Tur kondisine empuk. Jenengan mang mikir, bahane apa ngono lho. Iya ta? Masyaallah, jenis bokong enten kalih. Iki tenanan lho, ra cengisan lho. Jenis bokongnya loro. Sijine bokonge cah cilik-cilik iki, loro bokonge sing tuwa. Ternyata oleh Allah, bokonge cah cilik karo wong tuwa sarafnya dibuat beda. Mula bokonge cah cilik nek dipuk-puk turu. Nek bokonge bulurah dipuk-puk, wah mentolo le. Iku mesti Pak Lurah nyoba. Ngajeng tengen kula golek ngilmu kok. Kula nate bojo kula puk-puk ya mentolo tenan kok. Januari udian plahara, setengah loro bengi teko omah tak assalamualaikum ping 3 ora dibuka. Tak surungke mengo astagfirullahaladzim ora dikancing aku ngono. Bae turu. Tak puk-puk ya mentolo tenan kok. Malah teko nenten apa aku ya nyauri njaba udan deres aku ya ngono. Mosok jero ora udan aku ya ngono. Wis. Insyaallah. Allah tidak cuma kasih sarana luar, Pak. Kasih sarana dalam tubuh kita. Ada hati, ada jantung, ada liver, ada bedu, ada ginjal, ada usus. Ada organ tubuh di luar, nggak ada organ tubuh dalam, mati Pak kita. Betul? Dan tidak cuma itu. Di luar sana Allah kasih nikmat yang banyak. Kasih mata, ada yang dilihat. Barangkan kalau nggak ada yang dilihat, apa artinya mata? Kasih telinga, ada suara. Bayangkan kalau nggak ada suara, buat apa telinga? Kasih akal, ada masalah. Apa artinya akal kalau nggak ada masalah? Betul? Betul? Nah, mula tembunge nek kowe ora manut karo sing kuwasa, bakal dikeplekke neraka sebab gelem nampa apa-apa ra manut karo sing ngeki apa-apa. Kembali ke depan dulu sekalian. Makanya mohon maaf Bapak Ibu yang saya hormati dan insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan Islam ini Allah manti-manti. Karena pentingnya hidup menuju selamat. Maka Allah katakan wala tamutuna illa wa antum muslimun. Ojo pisan-pisan kowe mati kecuali kematianmu dalam Islam. Maka Ibu, Bapak Ibu jangan heran Bu. Kalau panjenengan lihat ada orang Islam tidak takut mati. Ada orang Islam tidak takut miskin. Kenapa? Kematian, kemiskinan karena Islam, Allah jamin surga. Maka Allah katakan, innallaha astara minal mu'minina anfusakum wa amwalakum bi anna lahumul jannah. Innallaha astara, sungguhnya kami Allah telah membeli. Siapa yang sudah dibeli oleh Allah? Minal mu'minin, orang-orang yang hidup dengan cara Islam. Apanya? Anfusahum wa amwalahum, nyawa dan hartanya. Dengan apa semuanya Allah beli? Bi annalahumul jannah, dengan sebuah surga. Masya Allah. Jangan heran ketika ada orang Islam urusan agama waktunya longgar, urusan agama tenaganya kuat, urusan agama akalnya mikir, urusan agama hartanya keluar. Jangan heran. Mereka tidak takut mati, mereka tidak takut miskin. Karena mati miskinnya Islam mendapatkan surga. Bi annalahumul jannah. Mengapa hidup dengan cara Islam mendapatkan surga? Karena sang pemilik Islam dengan pemilik surga sama pemiliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Bondil, rampung. Nomor 3 karena waktu. Yang ketiga, siapakah Allah itu?
Allah adalah Tuhan yang berani mengatakan bahwa dirinya punya kitab suci, yaitu Al-Quran. Siapa yang bilang kalau Al-Quran itu milik Allah? Allah sendiri. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami Allah yang turunkan Al-Quran, kami Allah yang akan menjaga keasliannya, kemurniannya, dan keabadiannya. Mengapa Allah punya kitab suci? Karena Allah tahu ada kitab yang tidak suci. Betul? Mengapa Al-Quran dijaga keasliannya, kemurniannya, keabadiannya? Karena Al-Quran petunjuk hidup manusia menuju surga. Masya Allah. Maka Al-Quran Allah turunkan kepada siapa? Semua manusia yang Allah cipta di dunia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Masya Allah. Maka ketika Allah mencipta manusia, cita-citanya cuma satu, Pak. Apapun sukunya, apapun bangsanya, apapun suku, bangsa, bahasa, keturunan siapa, jabatannya apa, berapa nominal kekayaannya, lahir pada nabi siapa. Hanya satu cita-cita. Kau kucipta di dunia, akan kumuliakan ke dalam surga. Maka seluruh manusia dunia dikasih agama yang sama, dikasih kitab yang sama. Setuju? Manut Quran teko surga, ramanut Quran teko neraka. Rampung. Mengapa semua manusia dikasih kitab sama? Harapan Allah supaya prilakune wong sak ngalam donya kaya sing dikarepe sing kuwasa. Mengapa setiap negara membuat undang-undang untuk rakyatnya? Supaya prilakune rakyat kaya sing dikarepe negarane. Mengapa setiap perusahaan membuat peraturan untuk karyawannya? Supaya prilakune karyawan kaya sing dikarepe perusahaane. Ngopo saben sekolahan gawe tata tertib kanggo murite? Supaya prilakune murid kaya sing dikarepe sekolahane. Setuju? Tetapi ada yang tanya, Pak, ketika saya ceramah di Magetan, kalau nggak Magetan ya Ponorogo lah. Bayangin, kalau Allah mencipta manusia dengan cita-cita ingin dimuliakan ke dalam surga, dengan konsekuensi dikasih agama yang sama, kitab yang sama, mengapa Allah mencipta neraka? Ngopo Gusti Allah nyipta neraka? Tak sauri, gonjagani, mbok menawa nek cacah sepengin rono. Lah cacah ki sapa? Wong. Neraka itu untuk menyiksa orang, Pak, bukan untuk menyiksa tumbuh-tumbuhan, bukan untuk menyiksa binatang, bukan untuk menyiksa pohon, bukan untuk menyiksa bumi maupun langit, bukan untuk uang. Betul? Betul? Maka besok manusia dunia ini yang masuk ke neraka dengan yang masuk ke surga banyak yang ke neraka. Walaupun untuk bocoran ke Kanjeng Nabi, manusia dunia ini digrupkan menjadi 3 grup. Kalau menurut Allah menjadi 5 grup. Ampun keluar kotak riyen Pak Sedilo nggih kula bani. Totonggone sik mawon. Nggih Bu nggih. Siji, innallaha ja'ala dunya salasata ajzain, juz'un lil mu'minin wa juz'un lil munafiqin wa juz'un lil kafirin. Siji grupe wong iman, loro grupe wong munafik, telu grupe wong kafir, ditambah 2 grup, grupe wong musyrik karo wong syirik. Nah, yang masuk neraka 4 grup. Munafik, kafir, musyrik, syirik. Jenengan rak percaya mang melu grup mriku. Nek kula gak bakal, kula insyaallah pengen grupe wong iman. Mula sok ben swarga isine sithik wong sak grup. Neraka untel-untelan 4 grup. Jenengan pengen ngetos siji grupe wong munafik. Wong munafik iki nyangkem ning ra tau nyang. Itu tukang ngapusi wong. Nyilakake wong. Neraka tenan. Nyangkem ora tau nyang. Beda mele wong kafir, nyangkem ya ora, nyang ya ora. Ning rono-rono dadi bingungke wong liya cara cetha kuwi kok. Kuwi sampeyan neraka luwih ngisor neh. Ngrusak wong ora tanggung jawab. Leres? Nah, nek swarga sak grup wong nyangkem nyang. Mula jenengan kali kula nek dadi wong apik kok jumlah sithik ampun gumun. Nang masjid wong sithik, wong jujur wong sithik, wong lomo sithik, ngaji sithik, ampun gumun, ning surga wong sithik kok. Maka di surga besok banyak rumah-rumah untuk dihuni, untuk berteduh, untuk bertemu, untuk santai. Neraka blas ora enek omah, wong cah teng pecicil kok.
Leres? Nah, mula kadang-kadang nek wong tekon, anggon pengajian kok sing teko Gus Idi nek tontonan akeh men to. Nggon tontonan karo nggon tuntunan sing teko akeh ndi? Akeh tontonan sebab apa? Sing ning nggon tuntunan melu teko ning nggon tontonan. Sing seneng tontonan ora melu ning nggon tuntunan. Ora percaya? Sok bingung nek campur sari ning kene. Walalah, iki tambah cah-cah. Ngopo nek ning tontonan sing teko akeh, nek tuntunan sing teko sithik? Karena di tempat tuntunan banyak tuntutan. Wong urip kudu ngene, ora kena ngene, kuwi nek ora iman ra teko. Ngopo nek ning tontonan sing teko akeh? Karena di tempat tontonan tidak ada tuntutan, adanya kebebasan. Mulane nek tontonan domuni mari kita kerjakan salat, jangan berjudi cangkemmu ming kemo. Kene dudukan pengajian, kene dudukan pengajian. Mula kanca-kanca campur sari tak kandhani, "Cok, aja gur nyanyi tok, dinyanyi aku yo ngono." Cacahe gur nyanyi tok ra nyang kok wis wancine rasa dieling, malah kono blas ra tau eling. Ayo padha salat kono malah blas ora salat kok. Nyangkem tok. Lah sing manut aku ya alhamdulillah ya nyanyi ya nglakoni. Bolo saiki ya. Sing mari kemropok ki lho, wah nyanyi kerudung putih. Ang kono klambine cupet lho, sok kerudung putih ki lho. Kathok cupet, klambi cupet kok jilbabku. Iki cece muni iki mikir apa ora ngono lho. Ya ta? Cacai kadang-kadang kiai didepke penyanyi. Bek kono kathoke cupet jegang. Aku ya dadi semangat ya. Salah didepke aku ya ngono. Kono sing bingungi dhewe. Kembali Pak Bu. Mengapa Al-Qur'an ini dijaga keasliannya, kemurniannya, keabadiannya? Karena Al-Qur'an petunjuk hidup manusia menuju surga. Bayangkan kalau Al-Qur'an tidak dijaga, Pak. Dirubah bisa, diganti bisa, digeser bisa. Oh gak teko surga Pak, lah wah terus kok. Arep teko surga gantine, arep teko surga direvisine, kapan tekone? Maka Al-Qur'an tidak butuh revisi, Al-Qur'an tidak butuh perubahan. Betul? Betul? Makanya Al-Qur'an ini bukan undang-undang, Al-Qur'an bukan peraturan, Al-Qur'an bukan tata tertib. Kalau undang-undang peraturan tata tertib mengalami perubahan, mengalami revisi. Kenapa? Itu produk akal manusia. Maka menyesuaikan perkembangan pola pikir manusia. Saya 2 periode jadi anggota dewan. Ternyata netepi undang-undang udur. Kalau keh kalah, api atau kalau keh kalah, ora apik nek keh menang. Meropok mentu wae aku yo ngono. Kalah terus kok masalah kok. Sing apik-apik sogok dit langsung setuju aja kok. Piye? Mula nek milih pemimpin margo duit, jangan harapkan kau dapat pemimpin yang baik. Jenengan nek nyoblos pemimpin amarga duit, itu bukan pilihan Anda, pilihannya sing edit. Pilihannya sing edit. Berarti kowe milih ke sing edit tak kandhani. Lurah iki lho dadi bupati iso. Rasa ragat ra, tak goleke bandar tak kandhani. Nek gur ngentekke 5M tak goleke wong 5, urunan sak-M. Jenengan rasa kampanye, rasa pasang gambar, wis turu ning omah dadi dhewe. Lah sing penting pererti wis kaide tak ngopo. Iya ta? Sok nek wis dadi gur tanda tangan pentola-pentolo. Lah ra ndek proyek kok ya ra. Proyeke dum wong 5 kok ngopo? Dinas 28 dum wong 5 kok. Lurahe ngopo? Tanda tangan. Wong kaya mbiyen ra udu lho ya ra. Kon medhon ora mungkin medhon, kon mundur ora mungkin mundur nek wong 5 durung ngongkon, mundur wong kono ora dadi dhewe lho, sing dadekke wong 5 kok. Wong Islam ora kena politik. Negara kita ini bukan negara agama, negara politik, Pak. Betul enggak? Kita harus mau politik. Dihapusi dora mudeng.
Aja ngomong ya. Wis tak omong nih. Allahu Akbar walillahil hamd. Saya dulu ikut pendidikan dasar militer Pak di Gombong. Wah, tentara nek didik luar biasa. Durung mlebu nek tulisan takut mati silahkan kembali, berani mati lanjutkan. Wah, remuk ya ngono. Wah, bablaske aku ya ngono, modar ya wis aku ya ngono. Tentara ki nek nglatih masyaallah. Siap pokoknya siap tok ora nek liyane. Pupa wis siap kok, engko nyemplung sekali wis siap kok. Wis pokoke siap kok, ora siap tapuk cangkeme. Ngopo kowe ora siap dadak rene ngono? Mula tentara ki wah jiwa juangnya Masya Allah. Saya SMA pertama kali ceramah di 413 Pak, tahun 87 sampai sekian tahun. Itu tentara mau ke Aceh, tentara mau ke Timur ceramah Hartono dulu. Selama tugas 5 bulan, 1 tahun istri-istrinya tiap Kamis kedua, Kamis keempat dengerin ceramah Hartono, doa untuk para pasukan yang tugas. Insya Allah. Engko mulai sak durunge dangdutan pengajian sik. Tentara ki senenge dangdutan kan olahraga gitu loh. Panjenengan bae musik dangdutan nang kamar dhewe gawe apa Pak jenenge? Studio boleh Pak. Nyetel dangdutan nggo olahraga, aja mendem lho. Musik untuk olahraga boleh Pak, nikmat sekali Masya Allah. Gua bias baru pateni. Nyate wadus turu, tangi nyawang bojo, wah ngerti dhewe. Ji utuh ngono lho Bu. Ya mesti lurahe nyoba mesti. Ibu bapak, karena Al-Quran dijaga keaslian dan kemurniannya oleh Allah, bagaimana cara Allah menjaga keaslian dan kemurniannya? Di antaranya adalah Al-Quran yang 30 juz ini, Allah jaga keasliannya dengan cara yang pertama, Al-Quran 30 juz bisa dihafalkan oleh manusia biasa. Artinya tidak harus keturunan Nabi, tidak harus keturunan kiai. Bapaknya polisi, bapaknya TNI, bapaknya pegawai negeri, bapaknya perangkat desa, bapaknya pedagang, bapaknya sopir, bapaknya tukang golek rongso, putra-putrinya hafal 30 juz. Maka orang-orang kafir benci kepada anak-anak bangsa yang hafal akan Al-Quran. Insyaallah. Karena Al-Quran bisa dihafalkan Pak, mulai dikurangi konangan, ditambah konangan, digeser konangan. Nek enek kitab kok ora iso dihafalke, ditambah ya ora roh, tambah ya ora roh, kurangi ra roh, geser roh, ora enek sing hafal kok. Iso kok ora teko surga. Lah wis wae cah bae lho kere. Mengapa Al-Quran 30 juz bisa dihafalkan oleh manusia? Karena Al-Quran ada yang punya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah yang memberikan pertolongan, Allah yang memberikan kemudahan, Allah yang memberikan ketajaman. Betul? Kalau ada kitab gak bisa dihafalkan manusia, jangan-jangan kitab itu gak ada yang punya. Jangan-jangan gak ada yang punya. Betul? Kok yang mentolo Pak? Cawuta we apa lho? Cawuta we apa lho? Ngopo sing mentolo kok ora apal-apal? Larang apalke kok. Ngopo bocah umuran SD wuto apa lho? Ngopo cah wuto kok apal? Sebab ngapalke. Mula wong donya ora enek wong sitok cacat loro antara buta dan tuli, enggak ada Pak. Lupute wuto ora budek, lupute budek ora wuto Pak. Teman-teman dokter pernah saya tanya, Dok, pernah mendapatkan pasien satu orang mengalami 2 cacat antara mata dan telinga? Enggak ada Tat. Nyari yang buta dengan bisu aja enggak ada kok. Golek wong sitok bisu wuto angel. Nenek bisu budek rodono. Saya punya tukang batu sampai sekarang puluhan tahun. Bisu budek, weh kerjaannya luar biasa. Tenagane rusa, Pak. Profil alus cagak lempeng wong dilat. Oh, suwene nyambut gawe masyaallah. Teko sik dhewe, mulih kari dhewe. Tenagane rusa, suwene nyambut gawe. Ora kok kan ngomong. Lah sing ora bisu malah gur ngomong ae randang nyambut-nyambut. Dulu nggak sholat Pak. Dia dulu nggak sholat. Setelah diwakafkan ke pondok sholat Pak Amor saya. Pokoknya tonggo kanca dulu nek nembung anakku nembungi Pak Hartono. Ojo aku, wis tak serahke Pak Hartono, tak serahke pondok anakku. Dulu nggak sholat, sekarang sholat karena Amor saya. Coba,
sing bisu budek wis salat lho. Ora bisu ora budek kok ora salat-salat. Apa ngenteni bisu? Insyaallah. Betul? Yang kedua, bagaimana cara Allah menjaga keaslian kemurnian Al-Quran? Al-Quran yang 30 juz ini Pak, berada di negara berbahasa apa? Al-Quran tetap berbahasa Arab. Di negara Inggris berbahasa Inggris, di negara Cina berbahasa Cina, di Indonesia berbahasa, Al-Quran berbahasa Arab. Kitab mana yang seluruh dunia dengan bahasa sama? Al-Quran, jangan cari yang lain. Mengapa Al-Quran dengan bahasa yang sama? Supaya punya makna yang sama. Mula wong sak donya nek salat takbir padha Allahu Akbar. Ora mungkin Wonorejo diganti Allah Agung sangat. Kuwi apa ngono lho? Basa apa ngono lho? Mula wong sak donya ki nek kaget, basane sama kok astagfirullahaladzim. Nak gumun masyaallah. Nek seneng alhamdulillah. Ora kok liyane basane padha masyaallah alhamdulillah innalillahi. Nek kesandung innalillahi aja ndladuk. Lah ndladuk basa Jawa kok ya. Wah. Wah sak donya kuwi. Nak salat rakaate padha lho, sak donya lho, ora gur sak Wonorejo lho. Wong sak donya ki nek subuh 2 rakaat tok. Wis Gathata pangkate apa sugih 2 rakaat. Gotot karo cacat padha loro. Atakian lho, barang sepele, sak donya duding kabeh kok. Kowe wani ganti jempolan ini. Wong sak donya ki nek Ramadan poso. Betul? Leres? Sak donya ki nek korban jenis kewane padha, Pak. Sak donya unta, sapi, wedhus ora ning asu. Oh, hewan korban yang keempat asu cangkem kuwi. Enggak ada, Pak. Betul. Hewan korban untuk mengakikah anak ya wedhus lho, Pak. Iya. Nak lahir lanang belana wedhus loro, nak lahir wedok belana wedhus sitok. Ning mahasiswa saya dulu pernah nanya, "Tat, kalau hewan korban akikah harus kambing, besok kalau enggak usum kambing, gantinya apa?" Aku yo nyauri, "Iki jek usum," aku yo ngono. Sok sedeng ora usum, kowe karo aku sedeng mati, aku yo ngono. Kowe ora tekon, aku yo ora nyauri. Mosok ganti asu. Ora perkara jumlah tokor karo buntut. Iki perkara jenis jenis hewannya, ya ta. Dadi nek ora kuat korban unta, sapi, ora kuat sapi, wedhus. Ora kuat wedhus ya wis. Malah entuk bagian daging korban. Umpama rauman, ku yo klebu korban bagian ora uman. Meneng. Aja kok terus mbleh asu. Wah, bentuk grup dhewe korban asu cah rauman cah. Ah, anake lahir jegok terus lho gedhe ngletak pake. Mulai napa pun? Ya ora bayar ya. Jijal bayar. Allahu Akbar walillahil hamd. Terus ki mau mboten ana apa mati mbok wis lah. Lah ora mati saiki kapan payo mati kok ngopo? Sapa to sing ora mati? Apa dhewe nak gur durung to? Liyane wis lho. Dan yang keempat, ya salah juga kan salah juga wah, salah juga dia aja. 30 juz ini loh, Pak. Enggak ada janji Allah orang pintar masuk surga, enggak ada, Pak. Adanya orang beriman baru berilmu masuk surga. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadikan anakmu anak yang beriman, baru berilmu. Maka mantan presiden kita siapa? Profesor Dr. B.J. Habibie. Apa kata beliau setelah tua? Seandainya dulu saya disuruh memiliki ilmu agama dengan memiliki ilmu umum, saya akan memiliki ilmu agama. Masya Allah. Mengapa beliau memiliki ilmu agama? Karena ilmu agama adalah ilmu perilaku hidup manusia yang menjadi keinginan Allah Sang Pencipta. Tetapi kalau ilmu umum adalah ilmu hanya untuk bekerja. Betul? Betul? Maka jangan terbohongi, Pak. Ada orang kampanye, kerja. Arep ngopo lho.
Wong gur kerja ngopo lho. Wong ini ora ndek ilmu agama gur kerja tok, bendina gur golek duit, arep ngopo? Wong ini ora ndek ilmu agama golek duit, cak-cakane duit gur teko donya, gak teko akhirat kok. Nggo ngambake sawah, ngunggahke omah, nganyarke motor, turane tabungke bank, mati gak nggawa apa-apa. Wis tau roh kowe wong mati ngempit sertifikat? Dudut anake tak kandhani. Tau roh wong mati gembel duit keroyok putune. Wis tau roh wong mati ngurus pencairan ning bank ora digagas pegawene wong bocah ra ketok kok. Lain lagi ketika orang mengamalkan agama, hidup dengan cara agama baru punya ilmu umum. Lek kerja, tahu jobnya kepada agama, infak, sedekah, wakaf, yatim piatu, fakir miskin, haji, umrah dan sebagainya. Mati gak sagawa apa-apa, Pak. Sudah ditunggu pahala di surga. Masya Allah. Betul? Nah gitu. Jangan bangga punya anak pinter, Pak. Akibatnya pinter ngapusi. Pinter semoyo. Pinter Indo, nek perlu pinter ngedol apa-apa, entek-entane tegel mateni wong tua. Ora mudeng dosa kok. Sing ngajarke dosa welas asih kasih sayang ke agama kok ya ora? Ya ora. Alhamdulillah negara kita mengajarkan agama kepada anak bangsa. Betul? Agama dulu baru ilmu umum. Betul? Alhamdulillah. Apalagi melalui lembaga Islam, melalui pondok pesantren, anak-anak ajari akidah, baru anak-anak kasih ilmu untuk kerja. Menyelamatkan bangsa, Pak, kalau punya agama. Kalau modal pinter tanpa agama, menghancurkan bangsa, Pak. Orang mudeng dosa, orang mudeng rokok. Maka Indonesia ini merdeka, diakui oleh para pahlawan kita, pejuang kita, rakyat kita yang beriman atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kenapa? Pahlawan kita, rakyat kita, pejuang kita enggak takut mati. Serbu Allahu Akbar, serang la ilallah. Luar biasa, Pak. Kok gur loro mati parani kok. Nek penjajah kok mati loro wedi kok. Ngopo penjajah kok lara wedi? Ha kono niate jajah pengen bondo kok. Apa gunane di bondo nek lara? Apa nek gunane bondo nek mati? Ya ora? Ya ora? Mula penjajah ki kok mati, lara wedi kok. Nek wong Indonesia blas kok gur lara mati parani. Kenapa? Enggak ingin kaya, inginnya kemerdekaan. Betul? Betul? Serbu Allahu Akbar. Wong londo mumet kok. Bocah dibom malah mangap cangkemmu kuwi takbir le. Ha kono kan ra mudeng takbir. Serang la ilallah. Mangap cangkemmu kuwi tahlil, kono kan ra mudeng tahlil. Maka diakui atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa Indonesia merdeka. Tanpa rahmat Allah tangeh lamun Indonesia merdeka. Di logika lho. Wong penjajah karo wong Indonesia ilmune pinter ndi? Pinter penjajah ge kretek pirang atus tahun tanpa ambrol kok. Wong Indonesia durung diresmekke kowe. Lah ukurane beda kaya. Wong Londo gawe tobong gula ki lho, banyak Klaten, Colo Madu, Sragen, Karanganyar. Pirang atus tahun mentolo tanpa mentelung. Wong Indonesia gawe urung nganti ramus mentelung kok. Kuwi lagi ngilmu. Wong penjajah ki mangan pele wareg pirang-pirang dina lho. Wong Indonesia ki sego entek luwe, sego entek luwe apa nek gur pele tok. Alah mutiar. Apa wetenge ora cocok karo pil kok. Cocoke karo sego. Leres? Nah, ning bola-bali Gusti Allah Maha Kuwasa. Uteke wong Londo karo uteke wong Indonesia milik Allah. Mula wong Londo uteke diwalik. Mikire kuwalik. Ki nek tak tutut-tutuke musuh karo wong Indonesia. Penak wong Indonesia. Penak nang ndi? Tak bom tanpa lara. Lah langsung modar kok. Tak brondong tanpa lara, mawut. Kono mikir aku nek kena alate wong Indonesia ora mati. Lara. Pelinteng celurit bambu runcing. Kuwi kena pelinteng ora modar lho, mlentung ta lho. Mlentung 3 minggu ora mari nyawang bojo ora cetha panganan ra enak kok. Lara mlentung dicoba piye? Apa meneh kena celurit, en suwek, en jeruk, en pereh. Wah wis
Apa nek kena bab runcing dudut lara bablas ki lara. Mula terus do mulih. Lah kono mulih Indonesia merdeka. Ya ngono. Lah aku ya rong lahir kaya. Ning tenan yakin tenan itu. Makanya bersama Indonesia kita amalkan agama Islam, bersama Indonesia kita bisa masuk surga. Takbir! Allahu Akbar! Masya Allah. Mula Pak Lurah berterima kasih pada LP2A, terima kasih pada masyarakat, terima kasih pada takmir. Kenapa? Dukungannya menghantarkan rakyat Wonorejo menuju surga. Sok lurah ketut, sing dukung kok ya. Mosok keri. Lurah keri. Nomor 4 karena waktu. Terakhir ini Pak, terakhir. Yang terakhir atau yang keempat adalah sudah jam 11. Siapakah Allah itu? Allah adalah Tuhan yang berani mengatakan bahwa dirinya tidak beranak dan tidak diperanakan. Lam zalid wa lam zulat. Jadi Allah itu bukan bapak, Allah bukan ibu, Allah bukan anak, Allah pun juga bukan putu. Kalau Tuhan kok bapak, Tuhan kok ibu, Tuhan kok anak, Tuhan kok putu, berarti bukan Tuhan, itu makhluk. Betul? Maka ada pernah jamaah umroh saya tahun berapa saya lupa. Di Indonesia nggak mau nanya Pak, padahal boleh. Setelah sampai ke Masjid Nabawi sama Masjidil Haram baru nanya. Habis Raudhah di Masjid Nabawi nanya, Tat mau nanya. Nanya apa? Mengapa di Masjid Nabawi nggak ada fotonya Rasulullah, nggak ada lukisannya Rasulullah, nggak ada patungnya Rasulullah? Saya jawab, Allah ingin memuliakan hambanya. Bayangkan kalau Nabi Muhammad itu ada fotonya, ada lukisannya, ada patungnya. Bagi orang yang cinta berkelebihan pada Muhammad, mereka lebih taat pada Muhammad daripada Allah. Betul? Kok pada Nabi, pada tetangga yang pernah memberi apa-apa, manuti ra umum kok. Diundang sak wayah-wayah teko kok. Diundang Gusti lu, 5 wayah belas ora tau teko. Kon seragam grup langsung tuku, nek ra duwe ndak dikira ora grup. Tetapi ternyata untuk menjadi grupnya orang yang beriman, mereka malu. Nganggo jilbab malu. Salat malu, poso malu, korban malu, nang masjid malu, haji umroh malu, ndak dimasukkan grup orang yang beriman. Astagfirullahaladzim. Betul? Betul? Jangan cuma bangga dengan organisasi, jangan cuma bangga dengan partai politik, jangan cuma bangga dengan, banggalah menjadi grupnya orang-orang yang beriman. Kalau kita bangga dengan organisasi, mati organisasi mau ngapain dah? Kalau kita bangga dengan partai, mati partai mau ngapain sih? Cuman sampai dunia tok, betul? Betul? Tapi ketika kita bangga menjadi orang yang beriman, mati Allah atur, Allah muliakan, Allah hantarkan ke dalam surga. Masya Allah. Makanya Ibu Bapak hormati, nah Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau sampai Muhammad ada patungnya, ada lukisannya, ada fotonya, bagi orang yang benci kepada Muhammad, maka hinalah Rasul Allah di hadapan manusia. Fotonya disobek, lukisannya dibakar, patungnya dipecok, buat di kotoran. Hina Rasul Allah di hadapan manusia. Maka Allah lupakan. Apakah waktu itu gak ada tukang lukis? Banyak. Apakah ada tukang potret? Banyak. Apakah ada tukang apa? Banyak. Allah lupakan. Ketika Allah berkehendak, tidak ada manusia yang mampu menghalangi. Betul? Betul? Nah, setelah pindah ke Makkah, habis tawaf, nanya, Pak Ustadz, mengapa di Masjidil Haram gak ada fotonya Allah? Gak ada lukisannya Allah? Gak ada patungnya Allah? Saya jawab, Allah bukan makhluk. Betul? Sesuatu yang bisa dilukis, sesuatu yang bisa dipoto, sesuatu yang bisa dipatung, itu berarti makhluk. Karena apa? Yang melukis habis melihat yang dilukis. Yang moto habis melihat yang dipoto. Yang memahat pun habis melihat yang dipahat. Sesuatu yang bisa dilihat itu bukan Tuhan, itu makhluk. Setuju? Setuju? Nah, makanya mohon maaf, saya tanya Bu, jawab ya Bu ya Pak. Bayangkan kalau kapan-kapan Allah meninggal dunia, terus ngurusi awake dhewe sapa lho? Umpama kapan-kapan Gusti Allah sedo, terus ngurusi awake dhewe sapa lho?
Sing seneng wong rusak-rusak. Merdeka, ora enek sing ngurusi, lanjut kan. Lah terus sampe dibacut apik terus piye ngono lho. Wah, tuas apik ra enek sing ngurusi salah. Tenang saja, Allah tidak akan meninggal dunia. Allah hayat, Allah hidup abadi. Wong apik ya diurusi, wong elek ya diurusi. Buktine kabeh dipateni. Dadi wong Islam ya dipateni, ora dadi wong Islam ya dipateni, salat ya dipateni, ora salat ya dipateni, jujur ya dipateni, ngapusi ya pateni, sugih ya pateni, melarat pateni, penyanyi pateni, kiai pateni. Tentara pateni. Ngono ya uang kok ya. Kok cuma tentara? Para nabi, para rasul pun Allah matikan karena beliau juga manusia. Allah akan muliakan akan tugasnya selama di dunia. Betul? Kalau tekan Pak, jenengan jiban kapan-kapan mati dhewe apa dipateni? Itu tenanan ora cengisan. Kapan-kapan mati dhewe apa dipateni? Mati dhewe, ndang coba. Dipateni. Maka Allah sudah menugaskan malaikat Israel. Ngapa kok dipateni? Gusti Allah ngerti, cacane kon mati dhewe do emoh. Buktine ndi nek emoh? Luwe madang, ngelak ngombe, ngantuk turu, kesel leren, lara priksa. Kapan matine? Ning gandeng dipateni, madang terus, alah tetep pateni. Ngombe terus, alah tetep pateni, malah gampang wong keplempoken. Apa nek turu terus karep bablas ki ya. Periksa toko Singapura, Malaysia tetep pateni. Mula nek lara rasa periksa. Kenapa? Allah sudah terlanjur mencipta malaikat Israel yang bertugas membunuh manusia. Mula wong donya ora enek sing ora mati. Nek ora percaya, liyane wis mati lho. Awake dhewe rak durung to. Lah engko nek bar pengajian jujukon jaratan. Cacah wis dikelumpukke ning kono. Engko teko kono tekono, ngopo kowe do ning kene? Engko nek enek sing nyauri mesti nyauri. Anu apa jenenge? Aku wis dipateni yo ngono. Sak kono malah tekon kowe gitu. Lah kowe kok ora ndang rene-rene. Lah, jenengan nek krungu mang aku poso lele gitu. Semuanya akan dimatikan. Betul? Betul? Nah, nomor 2 pertanyaan saya. Siapakah yang mengasih nama Tuhan itu Allah? Siapa yang mengasih nama Tuhan itu Allah? Idung-idung orang meneng aja teman ini. Sing jeneng Tuhan kuwi jenenge Allah ki sapa? Nah ngono kok malah menteleng itu kan ora nyaur malah. Siapakah yang mengasih nama Tuhan itu adalah Allah? Allah sendiri. Maka nama Allah tidak mengarah kepada jenis kelamin laki-laki, nama Allah tidak mengarah kepada jenis perempuan karena memang Allah bukan makhluk. Kalau ada Tuhan kok namanya mengarah laki-laki, kalau ada Tuhan namanya mengarah ke perempuan, itu berarti bukan Tuhan, itu makhluk. Setuju? Lucu, Tuhan kok namanya diusulno. Gawe jeneng dhewe ra iso kok arep nyita cah-cah lho. Apa nek gawe langit lho. Gawe jeneng dhewe njuk tulung kok. Kalau kita ingin yakin yang benar, harus kita tunjukkan yang salah. Kapan kita yakin besi itu lurus kalau tidak ada besi yang bengkong? Kapan kita yakin ini laki-laki kalau tidak ada perempuan? Betul nggak? Jangan salahkan ketika kita membandingkan dan menjelaskan. Inilah cara kita menanamkan keyakinan bertuhan kepada Allah. Maka semua manusia akan dimatikan oleh Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua manusia milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Umpama nek Tuhan liyane Gusti Allah mesti protes kok. Mosok bali rono kabeh. Lah sing ngono aku, lah kowe nyipta apa ora kok? Ora tau nyipta kok njuk bagian. Mula wong sak donya itu milik Allah. Mana buktinya? Cirine siji, lahir ora ngerti apa-apa, sok mati ora iso apa-apa. Mula wong mati kabeh ora obah. Kemarin saya layat saya agamanya enggak Islam. Tak ingut nang Trebolo ya ora obah. Berarti Tuhan ini padha aku yang ngono kok. Pokoknya nenek wong kok mati ora obah, berarti Tuhannya Allah. Saya yakin semua manusia Tuhannya Allah, Pak. Perkara dia enggak percaya silahkan. Memang saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah. Betul? Pertanyaan. Mengapa semua manusia kembali kepada Allah? Karena semua manusia milik Allah. Maka ketika saya ceramah di Pacitan ada orangnya, mengapa perilaku dunia balasannya akhirat?
Ngopo perilaku agama donya kok palaksanakan? Karena manusia dicipta oleh Allah dari dua alam. Alam akhirat gaib berupa nyawa, alam dunia nyata berupa raga. Dikatakan manusia ketika masih ada bergabungnya antara yang gaib dengan yang nyata, antara nyawa dengan raga. Lah nek wong mati, sing mati nyawane napa ragane? Ragane mula diatur nak donya, dimandikan, dikafani, disolatkan, dimakamkan. Nek sing mati ragane, nyawane ning ndi? Nyawane ning ndi? Mumbulmu kuwi. Kemana nyawanya? Aja kaya wong pura dadi gentayangan kaya gendruwo. Kowe kan wong Klaten malah anu kluyuran. Lho kaya cah edian aku ya ngono. Kemana nyawanya? Kembali kepada Allah. Mengapa semua nyawa manusia dunia kembali pada Allah? Karena nyawa-nyawa itu milik Allah. Ketika Allah akan mencipta manusia, nyawa-nyawa itu diadakan MOU, perjanjian. Alastu birabbikum, wahai nyawa, bukankah aku Allah adalah Tuhanmu? Maka semua nyawa memberikan jawaban yang sama. Qalu bala syahidna, leres engkau adalah Tuhanku. Semua nyawa, benar engkau Tuhanku. Pasti sumpah betul, pasti sumpah betul. Berarti sumpah enak sing betul, enak sing rapatek betul, enak sing blas ra betul. Makanya mohon maaf, panjenengan kali kula nek duwe tangga kanca keluarga beda keyakinan Tuhan, beda keyakinan agama, aja dienggo perkara. Ora apa-apa. Ngapa kok ora apa-apa? Siji, nyawamu bukan nyawaku, nyawaku bukan nyawamu. Nyawamu dan nyawaku adalah sama-sama nyawa milik Allah. Maka besok kamu tidak urusan dengan aku pun tidak urusan dengan kamu. Justru kamu dengan aku berurusan dengan Allah. Islam bukan agamamu dan Islam bukan agamaku. Islam agama Allah. Untukmu dan untukku, maka besok kamu tidak urusan dengan aku pun tidak urusan dengan kamu. Justru kamu dengan aku sama-sama urusan dengan Allah. Betul? Betul? Nah, mohon maaf Pak, terakhir. Sebelum manusia pinter membuat CCTV ngerekam wong sing ning ngarepe tok, burine ora kerekam. Allah sudah membuat segala sisi tanpa TV. Apa? Nyawa. Ngapa kok ora nggo TV? Gus tolong ngerti. Engko nek TV-ne dirusak cah-cah, rekamane ilang. Leres? Oh, manusia masih kalah dengan Allah. Kono isone Gus CCTV. Ngarep ke syuting buri ora. Allah segala sisi tanpa TV, nyawa. Maka Allah katakan hak batil. Makanan dan minuman yang hak dengan yang batil, hak yang halal dan haram itu punya pengaruh pada perilaku manusia, punya pengaruh pada pola pikir manusia. Bukan nyawa, nyawa tidak pengaruh pada perilaku manusia, nyawa tidak punya pengaruh pada pola pikir manusia. Karena nyawa bertugas sebatas merekam pola pikir manusia, merekam perilaku manusia. Mun nek ragane mlebu kamar mandi, nyawane melu mlebu kamar mandi, ngrekam sing mbok pikir, ngrekam sing mbok lakoni. Ragane mlebu masjid, nyawane melu nang masjid, ngrekam sing mbok pikir, ngrekam sing mbok lakoni. Wis tau nek ragane mlebu kamar mandi, nyawane nunggu ning jaba, ora metu tak kandhani, mudar ning jero wong iki. Makanya mohon maaf nek wong liya tumindak elek, rasa melu-melek ya Pak Lurah, ndak duwe rekaman elek. Maka saya katakan di dunia tidak ada keadilan, adanya kantor pengadilan. Di akhirat tidak ada kantor pengadilan, adanya keadilan. Di sana tidak ada salah tembak, gak ada salah sasaran, gak ada salah tangkap. Hanya di dunia yang ada salah tangkap, salah sasaran, dan salah tembak. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan Allah jadikan kita, keluarga kita, warga kita, saudara kita orang-orang yang bertakwa. Janji Allah kita dimuliakan dalam surganya. Inna akramakum indallahi atqakum. Amin. Titip pemahaman sekalian, Pondok Pesantren Modern Alamin Palur sudah mulai menerima pendaftaran santri baru. Ada KB, TK, penitipan, MI, MTS, SMA. Syarat santri yang didaftarkan dalam keadaan hidup. Yatim piatu Pak Lurah gratis. Kami carikan orang tua asuh. Ngerti nggih? Yang kedua, kami punya bumi perkemahan Alamin di bawah Candi Sukuh. Silakan untuk pengajian ibu-ibu Bapak sekalian, bisa untuk kemah, bisa untuk outbound anak-anak TPA. Ngerti nggih? Saya buat warung makan Gubuk Pramuka. Namanya warung makan Gubuk Pramuka Alamin Palur, spesialis rica-rica mentok, tongseng kepala sapi, garang asem. Monggo tidak mriko rasa bayar, wong gurono wae ngopo dadak bayar.
Nelia sak paket selawe tempat saya tambah pisang tambah rambak tetap selawe. Monggo tindak mriku mboten sambayar. Wong gurono ngopo dadak bayar itu. Lah engko nek mangan hitungan. Satu paket 25.000. Itu untuk kepentingan pondok. Ngerti nggih? Yang ikut umroh silakan segera daftar DP 5 juta. Mau Ramadan ada, mau 5 bulan lagi habis haji untuk kurban bisa. Ngerti nggih? Bismillah. Nek pengen munggah gua kira mengke kula turke nggih. Monggo kita tutup nanti doa. Semoga Allah mengampuni dosa kita, orang tua kita, para pemimpin, pejuang kita, dan anak-anak kita. Allah ridha menjadi anak putu yang soleh dan solikah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan wa rahmatan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syaqatika wa nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kota infak tadi sudah diputar belum? Di pos. Sudah diputar? Sudah? Oh ya udah. Yang mau infak lagi nanti ke panitia gitu ya, saya ikhlasih minim 20.000. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran kepada Al Ustadz Kyai Haji Hartono AI SAG MM yang telah memberikan nasihat yang begitu luar biasa. Ibu-ibu sabarin ya Bu nggih. Ini kulkasnya masih di sini loh Bu, ya Allah gitu nggih. Sabar. Monggo kepada panitia untuk